Presiden konsen, dia sudah menyampaikan ke kita, saya diterima bersempat bertemu dengan beliau, udah beberapa kali bertemu, dan dia terus menyampaikan DPD ini harus lebih kuat, harus lebih berdaya. DPD ini tidak boleh menjadi sekedar ornamen pelengkap. Karena itu dia dorong supaya ada strategi menuju penguatan DPD, dan dia tidak sekedar bicara begitu saja, tidak sekedar omong-omong, tapi betul-betul dia buktikan, dia dorong setiap lembaga-lembaga negara yang lain yang dimana DPD memerlukan kehadirannya supaya merespon. Jadi semua itu tidak seperti dulu untuk bertemu dengan menteri, meminta rapat kerja, kadang-kala ada kesulitan. Sekarang tidak, kita bisa melakukan rapat kerja dengan mereka. Bahkan kita ini akan menyusun satu strategi gimana dana transfer ke daerah itu bisa betul-betul melibatkan DPD, bukan hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam perencanaan. Ya, itu bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah wawancara yang mudah-mudahan akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Mei 2025. Selain juga kami tayangkan secara digital. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh, yaitu Bapak Tamsil Linrung. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Nah, Pak Tamsil, mungkin bisa dimulai cerita sedikit perjalanan Bapak, baik dalam karir politik, mungkin karir organisasi, mungkin bisnis dan sebagainya, dari awal sampai saat ini. Monggo Pak Tamsil. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya sudah mengirim beberapa catatan berdasarkan permintaan Pak Bambang Sadono. Dan hari ini bertemu dalam dialog langsung. Saya aktivis yang lahir dan dibesarkan di Sulawesi Selatan. Saya mulai dari sekolah dasar di Kabupaten Pangkep, kemudian sekolah lanjutan di Parepare, Sulawesi Selatan, dan kuliah di Universitas Negeri Makassar. Dulunya IKIP Makassar, IKIP Ujung Pandang. Kemudian setelah itu lanjut ke Jakarta. Di Jakarta diawali dengan kegiatan tetap sebagai aktivis. Saya di Jakarta bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam
Karena waktu saya mahasiswa, saya aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kemudian dengan himpunan mahasiswa Islam, dan saya sempat menjadi ketua umum lembaga dakwah mahasiswa Islam di Makassar, serta menjadi sekjen persatuan organisasi-organisasi kemahasiswaan di Sulawesi Selatan, menjadi sekjen. Ya. Kemudian di internal kampus menjadi ketua senat mahasiswa, akhirnya sampai kepada ketua umum PB Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, iya. Sempat ketua umum PBHMI, Pak? Ya, sempat ketua umum PBHMI, tapi versi MPO. Oh, iya. Nah, saya tiba di Jakarta, saya dapat rekomendasi dari beberapa guru besar saya di Sulawesi Selatan. Karena waktu itu saya sebagai aktivis, saya dapat skorsing dari kampus. Karena ikut dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi. Berarti kalau skorsing belum lulus, Pak, ya? Iya, belum lulus. Ikut kegiatan-kegiatan demonstrasi dan kegiatan-kegiatan penulisan yang, karena saya memimpin majalah kampus juga. Dan majalah kampus yang saya pimpin itu sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan kebijakan rektorat. Akhirnya saya diskorsing, dan dalam menjalani skorsing itu saya memilih untuk ke Jakarta. Di Jakarta saya dapat rekomendasi dari Profesor Abdurrahman Basalamat sama Profesor Halide supaya bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan di Jakarta. Diembeli dengan sebuah pernyataan bahwa yang saya kenalkan ini adalah satu-satunya tokoh pergerakan di Jakarta, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia Pak Muhammad Natsir, dan inilah satu-satunya orang jujur yang masih ada di Jakarta. Nah, setelah saya ketemu Pak Natsir, saya sampaikan, Pak Natsir kemudian mengajak saya untuk ikut berdiskusi sama dia, terutama dengan kelompok petisi 50. Waktu itu, Pak, ya? Itu setiap Selasa Kamis saya menemani beliau berdiskusi di rumahnya Pak Ali Sadikin. Sampai saya menjadi ketua umum PBHMI MPO, masih terus berdiskusi di sana. Jadi diawali dari itu, ya akhirnya lebih banyak mengembangkan kegiatan di Jakarta sebagai aktivis, masih tetap menjalankan kesibukan. Akhirnya kuliah gimana? Nah, waktu kuliah ini saya kembali ke sana, ternyata saya terlambat. Jadi diperpanjang skorsinya. Tapi kemudian saya diterima di Universitas Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan, dan di sana kemudian saya dikumpulkan nilai-nilai saya dan dinyatakan udah selesai di situ. Dapat ijazah dari Universitas Muslim Indonesia, kemudian saya mendapat rekomendasi untuk melanjutkan studi S2 di Malaysia. Jadi begitulah ceritanya seterusnya sampai kemudian di Jakarta bergabung dengan Pak Natsir di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya diminta masuk pengurus, dan beberapa kali saya mau mewakili beliau untuk kegiatan-kegiatan Dewan Dakwah, baik itu yang diadakan di kampus UI maupun yang diadakan di daerah-daerah seperti Palembang. Dan juga satu kali saya pernah diminta mengikuti satu kegiatan di Malaysia, dan saya direkomendasikan untuk bertemu dengan Pak Anwar Ibrahim. Waktu itu Pak Anwar Ibrahim masih Menteri Pendidikan Malaysia. Pak Anwar Ibrahim Menteri Pemuda dan kalau nggak salah merangkap sebagai Menteri Pendidikan. Dia juga pernah Menteri Keuangan.
dan timbalan Perdana Menteri, terakhir sekarang ini jadi Perdana Menteri Malaysia kan. Saya cukup akrab dengan beliau, jadi kalau ke Malaysia saya biasa ke rumah beliau, termasuk waktu menjelang pelantikannya saya bertemu di kediamannya di Malaysia bersama dengan Pak Abdullah Mawa. Sebelum dilanjutkan Pak, ada yang menarik dalam riwayat hidup Bapak itu. Bapak melompat waktu SD langsung ke kelas 4. Kalau melompat itu kan biasanya cuma satu kelas gitu. Itu seperti apa itu Pak ceritanya? Saya itu tinggal di kampung yang tidak ada akses ke sekolah-sekolah SD, jauh sekali, di tengah sawah. Ada jalan pematang sawah aja. Jadi kalau mau ke sekolah itu saya dapat kesulitan, harus lewat pematang sawah. Akhirnya saya belajar di rumah. Kebetulan ayah saya kepala sekolah SD, tapi jauh sekali jaraknya untuk pergi mengajar. Kakak-kakak saya juga guru, dan kakak ipar saya pun guru juga, karena ayah saya itu kalau ada yang melamar anak perempuannya, asal guru tidak banyak pertanyaan, langsung diterima. Gitu. Jadi kemudian waktu saya masuk sekolah, kelas 1 langsung dikasih naik kelas 2, kasih naik kelas 3, kasih naik kelas 4, bahkan sempat kasih naik kelas 5 baru turun balik ke kelas 4. Itu jadi, dalam waktu 1 tahun Pak? Dalam waktu 1 bulan. Oh 1 bulan? Iya, 1 bulan, dites aja begitu ya udah. Jadi saya langsung di kelas 4, ternyata pelajaran yang saya pelajari di rumah, wah itu cukup membantu. Saya bisa menguasai pelajaran-pelajaran tersebut ketika masuk di kelas. Itu kelihatannya cuma satu-satunya Pak ya, di seluruh Indonesia kelihatannya. Jadi apalagi yang namanya taman kanak-kanak, saya nggak pernah. Apalagi seperti sekarang ada PAUD, itu nggak ada. Luar biasa. Nah tadi Bapak ayah kepala sekolah, tapi SD. Juga disebutkan Sekretaris Raja Segiri itu seperti apa Pak? Juru tulis. Oh, juru tulis ya? Juru tulis di Raja Segiri. Biasanya kalau selesai tugasnya sebagai guru ya datang ke ini. Dan itu saya apa, semacam kerajaan gitu atau apa Pak? Iya, kan ada kerajaan di kampung saya itu. Jauh tentunya dari tempat saya, karena tempat saya itu berada di tengah sawah, yang jauh. Tapi ayah saya itu karena dia bagus, tulisannya indah, dia diminta menjadi juru tulis di kerajaan. Nah itu kerajaan itu masih eksis Pak? Masih eksis, masih ada kerajaan. Sampai sekarang juga masih sampai sekarang masih ada kerajaan. Kayak Solo gitu Pak kira-kira? Cuman mungkin tidak seperti dulu ada di tempat saya itu di Mandalay namanya, tapi itu sudah nggak ada sisa-sisanya di situ, nggak ada bekas-bekasnya aja di situ. Yang ada yang di sebelahnya, karena itu bersaudara sama, itu yang masih ada di Segeri dan di Pangkep di kabupaten ya, karena biasanya kerajaan juga itu yang menjadi pemimpin di daerah itu paling tidak menjadi wakil bupati biasa. Baik. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025 dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Bapak tadi cerita sampai di sekolah di Malaysia, kemudian balik lagi ke Jakarta, itu duluan dari jadi ICMI atau setelah dari Malaysia baru ICMI Pak? Saya di Malaysia itu sesungguhnya saya tidak melanjutkan di sana, jadi saya balik ke sini aja di Indonesia dan saya masuk di aktif di ICMI. Aktif di ICMI. Itu di ICMI itu pada saat pendirian ICMI itu tahun 90 akhir saya aktif di situ. Menjadi ketua pengembangan satuan di DKI Jakarta, berkoordinasi dengan Pak Adi Sasono yang menjadi ketua organisasi
pengembangan satuan di tingkat pusat. Ya. Jadi Pak Jimli pertama kali itu Pak ya? Pak Jimli juga, Pak Jimli Sidiki sama-sama, Pak Wati Pratiknya, Pak Wardiman. Ya. Nah pada waktu itu Bapak sudah bisnis? Iya, saya malah sebelumnya sudah bisnis. Sudah bisnis, saya bekerja sama dengan teman ada dari Arab, Saudi. Saya mengelola bisnis mereka pertama jadi manajer, kemudian saya dipercayakan menjadi direktur perusahaannya PT Kirana Pemara Ekspor Impor. Kemudian dari situ saya juga bersama-sama dengan Insinyur A.M. Lutfi yang punya perusahaan di mana kemudian jadi menteri itu Pak ya? Bukan. Dia arsitek alumni ITB. Jadi kemudian berhenti ketika aktif di partai atau seperti apa Pak? Tetap aja sebenarnya kalau bisnis kan tetap jalan. Ya, tapi tidak seintens sebelum-sebelumnya. Karena kalau sebelumnya kan saya cuma di organisasi sosial, di Dewan Dakwah, di HMI, di IJMI, sama mengembangkan usaha konveksi sama usaha penerbitan waktu itu. Mungkin bisa cerita yang ekspor impor itu bidangnya apa Pak? Konveksi. Konveksi. Iya, konveksi. Pakaian jadi atau pakaian jadi dikirim ke Timur Tengah. Nah itu kan mesti ada apa Pak? Semacam pabrik atau sempat? Ada di Kalibata. Gitu. Dulu saya punya di Kalibata. Kalau sampai sekarang seperti apa Pak? Sudah enggak, sudah lama, sudah enggak lagi karena udah tidak lagi ada pengiriman. Sebelum berhenti sama sekali, saya sisa-sisa ekspor itu saya kirim ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, diantaranya di Papua. Gitu. Nah sekarang penerbitan, apa Bapak di Republika bukan? Saya di Republika itu kaitannya karena saya di IJMI aja. Saya di IJMI, jadi saya tidak terjun langsung di itu. Cuma di Yayasan Abdi Bangsa, di Yayasan Karya Abdi Bangsa. Kalau Abdi Bangsa itu membawahi Republika, kalau Karya Abdi Bangsa itu membawahi asuransi Takapul dulu. Di situ. Itu IJMI. Kalau sampai sekarang seperti apa Pak Yayasan Abdi Bangsa itu? Saya tidak ikuti perkembangannya lebih lanjut. Saya kira masih dengan Republika, saya kira. Waktu itu langsung aktif di partai politik reformasi? Ya, waktu reformasi saya aktif langsung di partai politik. Yang sebenarnya waktu itu saya tidak dibolehkan oleh Dewan Dakwah karena semua pengurus Dewan Dakwah tidak ada yang boleh ikut di partai politik. Tapi Pak Amin Rais menelpon saya, udah kamu ikut di sini. Saya tahu yang lain juga ikut itu tapi diam-diam ya. Jadi kamu ikut saja sama saya. Jadi Pak Amin Rais ngajak saya dan saya diminta menjadi bendahara di partai. Bendahara pada waktu Pak Faisal Basri, Sekjen, Sekjen Pak Faisal Basri, kemudian berubah Sekjen Pak Hatta Rajasa, saya masih tetap sebagai bendahara umum waktu Pak Hatta Rajasa. Menarik, Bapak menjadi pengurus DPP bendahara itu termasuk inti di situ. Tapi kenapa justru DPR-nya dari PKS? Saya juga bendahara waktu itu di Dewan Dakwah juga. Bendahara di Dewan Dakwah, saya kemudian diajak Pak Amin jadi bendahara di PAN. Nah, pertanyaannya kenapa terus ketika di DPR di PKS? Jadi ketika itu saya ada masalah sedikit di waktu saya ke Filipina. Di Filipina, kemudian saya berhadapan di sana. Jadi itu sebenarnya sudah diceritakan. Saya terbitkan satu buku itu, Manila Gate. Jadi ada orang yang ngerjain saya itu memasukkan satu barang yang
saya tadinya menduga karena saya lihat ini jangan-jangan narkoba, saya langsung pegang tangannya kan, masukkan itu. Tapi ternyata itu disebut sebagai C4, bahan peledak. Meskipun di pengadilan saya bisa buktikan bahwa orang yang memasukkan itu sini, saya tunjuk orangnya. Dan ketika ditanyakan di pengadilan, yang bersangkutan apakah ada di airport pada waktu itu, dia mengaku ada. Ditanya apa tugasnya, tidak ditanyakan apakah Anda yang memasukkan, tapi hakim mengambil kesimpulan bahwa dia. Tentu mungkin dia melihat CCTV atau apa, dan saya dinyatakan tidak bersalah. Tapi udah terlanjur image yang berkembang di Indonesia dan termasuk mempengaruhi teman-teman saya di partai, sehingga tidak membela saya waktu itu. Bahkan yang membela saya yang lain, Pak Taufik Kemas yang di luar PAN, kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono melalui Pak siapa? Silalahi. Pak Sudi Silalahi, ya betul. Melalui Pak Sudi Silalahi, dia menelpon saya, tenang Pak Tamsil, kita tahu kamu tidak bersalah, kita tidak akan membiarkan kamu. Nah, yang saya kaget kok teman-teman saya di PAN waktu itu ya, tentu belakangan sudah tidak. Pak Amin misalnya sangat mempercayai informasi intelijen di Indonesia bahwa itu betul saya membawa bahan peledak dan untuk diledakkan di Poso, Sulawesi Selatan. Loh, apa hubungannya? Kenapa dari Indonesia saya bawa bahan peledak ke Filipina, kemudian di Filipina ditangkap padahal untuk keperluan Poso. Jadi itu sama sekali tidak masuk akal. Ternyata waktu itu ya saya dapat informasi dari sana bahwa ini adalah order dari Indonesia. Ya, karena adanya dinamika politik yang begitu tinggi di Indonesia, yang sebenarnya yang ditarget bukan saya, tapi perseteruan antara Pak Amin Rais dengan siapa yang lain, menurut informasi yang saya dengarkan ketika di Filipina. Jadi saya diperlakukan cukup baik sebenarnya, karena orang polisi-polisi Filipina cukup tahu bahwa saya tidak bersalah dalam masalah ini. Ya, makanya meskipun saya statusnya diamankan, ditahan di Mabes, tetapi ketika keluar dikawal, pergi makan, pergi apa gitu. Dan lumayan lama prosesnya, hampir 1 bulan. Saya di Filipina secara keseluruhan 36 hari waktu itu, karena saya kemudian setelah keluar saya tinggal di rumah Dubes. Kemudian dalam proses pengadilan ya saya selalu berangkat dari sana. Oh, baik. Setelah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Kemudian pindah ke PKS, karir Bapak cukup meningkat terus, pernah jadi pimpinan komisi dan sebagainya. Pernah. Itu kan berarti di level partainya sudah tinggi, Pak. Nah, kenapa kemudian kok tidak diteruskan gitu? Nah, di PKS ya pernah saya jadi pimpinan komisi, pimpinan praksi, pimpinan badan anggaran. Nah, saya karena sudah 3 periode di situ, setiap kali saya ke daerah saya melihat bahwa nggak ada pergerakan. Kader ini tersendak karena mungkin karena saya yang terlalu lama, salah satu yang saya pertimbangkan itu. Saya ingin supaya terutama di dapil saya ini ada kader-kader baru yang muncul. Ada yang sudah
3 periode juga di DPRD tingkat 2, di DPRD tingkat 1. Nah, saya dorong dia supaya dia maju ke pusat. Dan salah satu peluangnya untuk terpilih kalau saya tidak maju lagi. Kalau saya masih tetap di situ, karena rata-rata cuma satu partai, agak berat. Nah, kemudian saya menyampaikan ke pimpinan partai, kayaknya saya punya. Nah, tadinya dikhawatirkan nanti kehilangan kursi di situ kalau bukan Anda, malah tidak dapat sama sekali. Dan memang betul, awalnya tidak dapat sama sekali, tapi berikutnya sudah dapat. Jadi saya kemudian pindah ke DPD, dan DPD terpilih, bahkan untuk kedua kalinya dipercaya untuk menjadi pimpinan DPD sebagai wakil ketua. Di DPD tidak boleh menjadi pengurus partai. Tidak boleh menjadi pengurus partai. Tapi hubungan dengan PKS masih tetap jalan. Saya tetap sebagai anggota jalan kegiatan-kegiatan PKS. Saya ikut juga mengambil bahagian untuk mensupport. Nah, ada yang menarik, Pak Tamsil. Pak Tamsil diposisikan atau dianggap sebagai faktor yang menentukan terpilihnya Pak Sultan Najamuddin jadi ketua DPD. Itu seperti apa cerita itu? Saya lihat di video-video. Saya memang bilang, kami ini kan berinteraksi di DPD cukup luas. Dan warga DPD itu punya afiliasi, apakah itu afiliasi kepartaian, apakah itu afiliasi organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, itu banyak sekali. Dan sebagai alumni HMI, banyak sekali alumni HMI di DPD, termasuk di DPR. Sebagai orang yang pernah di PAN juga masih berhubungan saya dengan PAN. Di PKS masih, PKS lebih banyak lagi, ada belasan. Dan saya kira Pak Najamuddin mencermati ini, karena itu dalam menyusun paketnya itu dia tidak pernah mengisi di Timur 1 karena dia berharap saya ke situ. Terus juga dia melihat bahwa saya di samping di Timur 1, di Sumatera yang menjadi Barat 1 itu juga saya punya teman-teman dan relasi yang banyak di situ. Selama ini sudah berinteraksi 1 tahunan, 5 tahunan di DPD, dan cukup bangun hubungan yang erat, baik itu yang dari kami, baik itu PKS, bahkan dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Cuma saya melihat itu di video itu Pak Lanyala kan mengatakan tadinya Pak Tamsil itu udah ke saya, tiba-tiba pindah gitu. Ya, karena saya berdiskusi dengan beliau, saya sampaikan, saya dapat info dari teman-teman di bawah bahwa kalau mekanisme pemilihannya itu seperti yang sekarang, itu agak berat, Bapak. Terutama kita ini kan harus mengambil simpati dari anggota. Jadi jangan kita mencoba menghalangi kandidat lain dengan alasan-alasan apapun, apalagi menggunakan kriteria-kriteria yang tidak semestinya. Misalnya yang pernah mendapat sanksi di DPD, meskipun sanksinya sudah jauh periode sebelumnya, tapi tetap mau diberlakukan seperti hanya untuk mengganjal misalnya Bu Ratu. Saya bilang itu tidak baik, Pak. Nah, dalam diskusi itu beliau tidak terima itu. Terus yang lain juga saya sampaikan, ini ada masukan supaya tata tertibnya itu kita jangan top down, tapi bottom up. Jadi sistem pemilihannya itu kita mulai dari bawah, biar kelihatan figur-figur yang diharapkan dari daerah itu siapa, dari subwil misalnya. Nah, beliau rupanya tidak bisa juga menerima itu. Jadi saya sampaikan,
Ya kalau seperti ini berarti nggak bisa ini Pak. Nah, udah selesai diskusi itu, belakangan rupanya dia tidak menerima itu di belakang saya. Dia sampaikan ke yang lain, kalau begini mekanismenya bukan saya yang ketua, tapi Saudara Tamsil yang ketua ini. Dan dia membuat skenario ini untuk seperti itu. Saya bilang enggak, karena tetap paket. Kalau tetap paket, maka paket itulah yang menentukan, kecuali kalau sistem pemilihannya bukan paket. Memang mungkin saja saya berpeluang. Tapi kalau paket ya tentu apa yang kita sepakati sebagai paket dari awal. Dia mengirim pesan WhatsApp ke beberapa orang. Orang itu meneruskan ke saya. Dia juga menyampaikan secara pertelepon, bicara pertelepon dengan Andi Ihsan, tadi dengan Ibu Elpiana. Tetapi akhirnya dia meminta saya untuk mengambil sikap. Dia bilang saya mau ganti Anda di dalam paket saya. Iya silakan Pak, saya bilang. Saya mengundurkan diri, meskipun belakangan dianggap bahwa saya pindah tiba-tiba tanpa sepengetahuan dia. Sebenarnya tidak ada. Cuman dia baru menyadari bahwa tadinya sudah 90-an lebih yang mendukung. Ternyata begitu saya pindah pada hari yang sama itu pindah juga lebih 30 orang. Jadi tersisa tinggal 60-an. Bahkan terakhir tinggal 56. Iya. Nah, menarik. Nah, sekarang mengenai DPD sendiri, Pak, banyak internal DPD maupun dari luar mengatakan bahwa memang ini konfigurasinya sulit berubah untuk peran DPD ini. Nah, pertanyaan saya begini, karena Bapak atau mungkin pimpinan yang lain kan dikenal dekat dengan Presiden Prabowo, apakah itu tidak memungkinkan itu untuk bersama-sama menggalang supaya bisa terjadi perubahan? Presiden konsen, dia sudah menyampaikan ke kita, saya diterima berempat, bertemu dengan beliau, udah beberapa kali bertemu, dan dia terus menyampaikan DPD ini harus lebih kuat, harus lebih berdaya. DPD ini tidak boleh menjadi sekedar ornamen pelengkap. Karena itu dia dorong supaya ada strategi menuju penguatan DPD, dan dia tidak sekedar bicara begitu saja, tidak sekedar omong-omong, tapi betul-betul dia buktikan, dia dorong setiap lembaga-lembaga negara yang lain yang dimana DPD memerlukan kehadirannya supaya merespon. Jadi semua itu tidak seperti dulu untuk bertemu dengan menteri, meminta rapat kerja, kadang-kala ada kesulitan. Sekarang tidak, kita bisa melakukan rapat kerja dengan mereka. Bahkan kita ini akan menyusun satu strategi gimana dana transfer ke daerah itu bisa betul-betul melibatkan DPD, bukan hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam perencanaan. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman juga di DPR responnya sangat bagus. Kami tidak mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan banyak hal dengan DPR. Bahkan dalam prolegnas kita sudah memasukkan juga dalam prolegnas itu rancangan undang-undang dari DPD, di antaranya tentang pemerintahan daerah, tentang lingkungan hidup. Ada 4 yang sudah dimasukkan. Jadi pendek kata, paling tidak Bapak optimis bahwa akan terjadi perubahan yang signifikan. Iya, saya kira ada. Karena rugi juga negara ini membiayai satu lembaga, ada anggarannya tapi tidak diberdayakan. Nah, itu. Dan Presiden betul-betul memandang bahwa dukungan pemerintahannya ini dari DPD ini sangat diharapkan dan bisa dikatakan signifikan untuk membantu utamanya tugas-tugas yang berkaitan dengan perwakilan daerah. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat April 2025. Membahas mengenai pengaruh bank emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret. Peran para Taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Baik, terakhir pertanyaan saya tentang rencana atau program pribadi Bapak ke depan ini untuk DPD dan kemudian dikaitkan dengan dukungan keluarga selama berkarir. Iya, dari sisi politik saya ini kan salah satu yang saya suka soroti ini adanya persepsi tadinya di kalangan anak muda itu politik itu kotor, sehingga cenderung untuk menjauh. Karena itu saya minta teman-teman di daerah itu membentuk sekolah politik, sekolah legislatif, supaya bisa stigma seperti ini kita ubah. Ya, anak-anak muda ini kita dekatkan ke politik, sehingga elit-elit politik ke depan ini bisa kita munculkan dari kalangan muda. Jadi elit-elit baru yang bisa menguasai gelanggang di legislatif maupun di pemerintahan, di eksekutif, dari kalangan anak-anak muda yang digenjot oleh teman-teman yang melakukan sekolah politik dan sekolah legislatif ini. Dan alhamdulillah udah ribuan alumninya itu, dan sudah ada juga yang memang duduk di DPRD, baik itu tingkat 2, tingkat 1, bahkan sudah ada juga yang di pusat. Itu institusinya seperti apa, Pak? Jadi kayak mirip-mirip training aja sebenarnya, tetapi lebih terprogram, ya lebih apa? Penyelenggaranya? Ada yayasan yang kami bikin itu, Yayasan Tali Foundation. Jadi Tali ini teman-teman ngambil dari singkatan Tamsil Lindrung. Luar biasa. Dan juga kami konsen supaya anak-anak muda ini jangan sampai ada yang putus sekolah karena alasan biaya. Karena itu kita bantu bagaimana mendekatkan dari sumber-sumber pembiayaan untuk sekolah mereka, diantaranya beasiswa. Karena itu dulu waktu saya pimpinan Badan Anggaran, saya memperjuangkan itu beasiswa yang sekarang ini dikenal dengan nama LPDP. Dulu awal-awal itu belum ada namanya, kita berikan aja endowment fund, dana abadi. Nah sekarang kita buat 1 tahun kemudian Bu Menteri Keuangan mengusulkan supaya namanya LPDP. Tambah sedikit lagi, Pak. Tadi Bapak mengatakan mempersiapkan ini secara kapasitas supaya kader-kader muda. Cuma yang kita hadapi masalah kan dunia politik semakin pragmatis, Pak. Bagaimana mereka menghadapi itu? Nah, itu makanya. Karena ternyata saya punya pengalaman. Ada anak-anak itu yang terpilih menjadi anggota dewan itu tanpa biaya yang seperti yang selama ini persepsikan. Jadi seolah-olah semua harus dengan uang, padahal tidak juga. Ada juga yang terpilih jadi bupati. Baru-baru saya menemui seorang bupati yang dilantik. Saya kenal beliau, ada alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu kan kaget mendengarnya dari situ jadi bupati. Ada lagi yang dari Dewan Dakwah. Dewan Dakwah dulu itu di sana dia jual parfum, nyapu-nyapu di Dewan Dakwah. Karena itu kita sering mengatakan ini anak ini yang mengharumkan Dewan Dakwah karena parfum dia jual kan. Kemudian saya bertemu, dia terpilih jadi bupati di Sambas. Dan itu kerjanya hanya bersosialisasi kepada masyarakat itu. Rajin, dari rumah ke rumah, dari organisasi, kegiatan-kegiatan sosial dia hadiri. Jadi saya bilang ini ada cara, tidak harus selalu mengatakan bahwa harus dengan uang. Jadi saya itu kalau ke daerah itu mereka itu ikut bersama saya, bertemu dengan masyarakat,
Karena kalau saya juga mau terpilih karena uang ya, saya juga punya tidak seberapa untuk membiayai itu. Ada juga dari Sulawesi Tengah seperti yang ramai itu di podcast itu, dia cuma punya modal 15 juta rupiah, bisa terpilih menjadi anggota DPD itu kan gitu. Dia sampaikan, dia suka sampaikan itu. Ya baik, saya kira luar biasa. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan cita-citanya tadi luar biasa, bisa menghadirkan generasi muda tampil di bidang politik tanpa budaya pragmatis yang menyertai. Insya Allah. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamsil. Terima kasih banyak Pak Bambang.